Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan para pengguna media sosial yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan membahas kronologi dan pelaku sejarah Ciwidey. Apa saja yang akan saya bahas? 1. Letak geografis Ciwidey. 2. Ciwidey menurut para alim ulama, sejarawan, ditasarufkan dengan cerita yang berkembang di masyarakat. 3. Asal mula nama Pakemitan Kadoagung. 4. Ciwidey dulu daerah kekuasaan Kerajaan Mataram. 5. 3 orang ulama mengembara atau berkelana datang ke Pakemitan Kadoagung dari daerah Banten. 6. Apa saja yang dikerjakan oleh ulama tersebut. 7. Sayembara Kangjeng Dalem Bupati. 8. Kisah asal cerita Sungai Ciwidey. 9. Asal mula pisau kujang. 10. Ramalan nama Ciwidey. 11. Tempat ketiga pengembara tadi dimakamkan. Namun sebelum ke pembahasan, tonton video ini sampai habis agar menambah wawasan dan tidak gagal paham. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol lonceng. Itu artinya Anda sudah menyantuni satu orang fakir. Mudah-mudahan jadi amal. Kronologi dan pelaku sejarah Ciwidey. Ini adalah letak geografis kota Ciwidey. Bila dilihat dari atas bukit, kota ini terletak di daerah Bandung Selatan. Kota Ciwidey mengalami perkembangan yang sangat pesat setiap tahunnya dikarenakan menjadi salah satu desa tujuan wisata. Karena letaknya yang sangat strategis dengan objek tujuan wisata lainnya. Topologi desa Ciwidey adalah daerah dataran rendah, berbukit, dan dataran tinggi dengan suhu udara rata-rata 23 derajat Celcius sampai dengan 25 derajat Celcius. Menurut cerita para ahli sejarah di daerah kota ini, khususnya kota Ciwidey, yaitu para alim ulama, sejarawan, dan sumber yang dapat dipercaya lainnya, ditasarufkan dengan cerita yang berkembang turun-temurun di masyarakat. Pada kurang lebih abad 17 Masehi, kota Ciwidey merupakan hutan belantara dengan penduduk yang terpencil dan nomaden atau berpindah-pindah tempat, serta menganut keyakinan animisme, yaitu agama Buddha dan Hindu. Dulu namanya Pakemitan Kadoagung. Nama Pakemitan Kadoagung karena dulu ada sebuah kantor kewadanaan yang dijaga bergiliran dari tiap-tiap desa yang dinamakan tugur atau kemit, yang artinya menjaga. Sedangkan nama Kadoagung diambil dikarenakan ada pohon kadu atau durian yang tumbuh satu-satunya di halaman kantor kewadanaan, ditambah kata agung yang artinya mulia. Maka masyarakat pada waktu itu menamakan tempat tersebut Pakemitan Kadoagung. Daerah ini merupakan wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram yang terletak di Kota Gede, Yogyakarta. Pada saat itu menganut keyakinan yang sama, yaitu animisme Buddha dan Hindu. Seiring masuknya Islam ke Mataram pada abad ke-16 Masehi oleh Wali Songo, maka Mataram pun berubah menjadi kerajaan Islam dengan rajanya yang pertama, Danang Sutawijaya atau Penembahan Senopati. Terjadilah pengislaman di seluruh Mataram. Kurang lebih pada tahun 1750 Masehi, ada 3 orang ulama yang berkelana datang ke Pakemitan Kadoagung dengan misi menyebarkan agama Islam. Mereka Yang pertama
Eyang Jagasatru. Yang kedua, Eyang Camat Natawiguna. Yang ketiga, Eyang Dalem Ranggasadana. Mereka dari keturunan Syekh Maulana Yusuf atau Syekh Maulana Muhammad, Pangeran Ketib Salim dari daerah Banten. Selain ilmu agama, mereka juga dibekali dengan ilmu pengobatan non-medis, ilmu pertanian, ilmu peternakan, dan perikanan yang diajarkan kepada masyarakat demi mewujudkan kehidupan yang agamis, sehat, dan tercipta ketahanan pangan. Di daerah ini, mereka berpencar dan berdomisili. Eyang Jagasatru bertempat di Situ Patenggang, Desa Patenggang, Kecamatan Rancabali. Eyang Camat Natawiguna di Ciharedai, Desa Sugih Mukti, Kecamatan Pasir Jambu. Eyang Dalem Ranggasadana di Pakemitan Kadu Agung, Desa Ciwidey, Kecamatan Ciwidey. Ketiga orang ini yang menanamkan tatanan-tatanan sosial di Pakemitan Kadu Agung. Di antaranya mereka membangun tempat-tempat pengajian atau pesantren, masjid dan surau sebagai tempat membina umat supaya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghilangkan kepercayaan animisme. Di bidang swasembada pangan, mereka ajarkan cara bercocok tanam yang benar dengan bibit yang unggul. Di antaranya padi, jagung, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Mereka membuat lumbung-lumbung padi di daerah Gunung Padang atau Rawabogo sebagai tempat penyimpanan hasil panen sebagai bekal yang akan digunakan pada musim kemarau atau musim peceklik. Di bidang peternakan, mereka mengajarkan cara beternak domba, kambing, dan kerbau yang dipusatkan di Pasir Tilil. Menurut cerita ulama di sana yang masih hidup, nama Pasir Tilil diambil dikarenakan ada seekor kerbau betina yang usianya ratusan tahun dan tak ada seorang pun yang berani untuk menyembelihnya, yang diberi nama Si Tilil dan disimpan di sebuah pasir atau bukit. Maka tempat itu dinamakan Kampung Pasir Tilil sampai sekarang. Di bidang perikanan, mereka membangun tambak dan kolam ikan di tiap-tiap kampung. Bahkan Eyang Jagasatru dengan kesaktiannya membangun Situ Patenggang. Di bidang kesehatan, mereka membuka pengobatan-pengobatan alternatif dengan metode spiritual dan pengobatan non-medis lainnya. Menurut cerita ulama, sejarawan, dan cerita masyarakat yang berkembang sampai saat ini, dalam perjalanan membangun Pakemitan Kadu Agung, Eyang Jagasatru dan Eyang Camat Natawiguna selalu berselisih. Mereka pun bersepakat untuk membuat batas pemisah. Lalu mereka mengambil rerengkeng atau regang yang berasal dari pelepah kelapa. Dengan kesaktian yang mereka miliki, pelepah kelapa tersebut ditarik oleh Eyang Jagasatru dan Eyang Ranggasadana ke sebelah timur sampai ke Sanghyang Tikoro, dan oleh Eyang Camat Natawiguna ke sebelah selatan sampai kaki Gunung Sepuh atau Gunung Patuha. Hasilnya terbentuklah cekungan tanah memanjang. Setelah itu mereka beristirahat dan berteduh di samping wide. Wide artinya anyaman dari bambu yang diikat oleh tali sebagai penghalang masuknya sinar matahari. Namun tiba-tiba mereka melihat air yang masuk melewati wide yang mereka pakai untuk berteduh, dan dari situlah mereka bertiga sepakat memberi nama sungai tersebut Sungai Ciwidey. Perkembangan yang terjadi di Pakemitan Kadu Agung
sampai terdengar ke telinga Kangjeng Dalem Bupati pada waktu itu. Maka beliau mengutus seseorang ke Pakemitan Kadu Agung untuk menemui Eyang Jagasatru dan kawan-kawan. Beliau menitipkan pesan, mengundang Eyang Jagasatru dan kawan-kawan, serta mengabarkan bahwa akan ada pameran hasil bumi dan buah-buahan. Eyang Jagasatru dan kawan-kawan pun merasa gembira dan langsung mempersiapkan hasil bumi dan buah-buahan yang akan dipamerkan. Dengan kesaktian Eyang Jagasatru dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, pohon durian atau kadu yang ada di halaman kantor kewadanaan mendadak jadi berbuah. Padahal di Ciwidey sampai saat ini tak ada pohon durian yang berbuah. Eyang Jagasatru memenuhi undangan Kangjeng Dalem Bupati, membawa hasil bumi dan buah-buahan yang akan dipamerkan dan sebutir durian yang akan dipersembahkan khusus untuk Kangjeng Dalem Bupati. Setibanya di pendopo, maka durian atau kadu tersebut langsung diletakkan di atas meja tepat di hadapan Kangjeng Dalem Bupati. Mereka heran dan penasaran melihat buah kadu atau durian tersebut yang bentuknya sangat beda dengan buah kadu lainnya. Bentuknya lonjong dan besar seperti nangka. Kangjeng Dalem Bupati tertarik ingin melihat isi dari buah kadu tersebut dan memerintahkan kepada para pengawalnya untuk membukanya. Akan tetapi semua alat yang dipergunakan tidak dapat membelahnya. Akhirnya dengan kesaktian Eyang Jagasatru dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka cukup dengan menggoreskan telunjuk tangannya, terbelahlah durian atau kadu tersebut. Setelah terbelah, semakin aneh dan takjub, karena di dalam kadu atau durian tersebut terdapat sebuah barang atau alat yang menyerupai pisau berbentuk seperti kujang, yang tidak dapat diambil oleh siapapun. Maka Eyang Jagasatru sekali lagi membuktikan kesaktiannya dan mengambil kujang tersebut. Ajaibnya, buah durian yang sudah terbelah tiba-tiba rapat kembali seperti semula. Maka Kangjeng Dalem Bupati mengabadikan pusaka kujang tersebut sebagai lambang kabupaten sampai saat ini. Di akhir hayatnya, Eyang Dalem Ranggasadana mengganti sebutan Pakemitan Kadu Agung menjadi Ciwidey. Ci artinya air, Wide artinya penyejuk. Ciwidey artinya air penyejuk. Ciwidey karena dipanggilnya keras dan susah, maka ditambah huruf Y agar lunak dan mudah. Jadilah Ciwidey sampai saat ini. Eyang Dalem Ranggasadana meramalkan nama Ciwidey bahwa di kemudian hari, seiring berjalannya waktu, akan banyak orang yang datang dari kota jauh, termasuk orang kulit putih, untuk beristirahat dan mencari ketenangan, ngalagedai sambil ngabahai. Tepatnya akan menjadi tempat kunjungan wisata yang menghidupkan warga Ciwidey. Dalam perjalanannya, Eyang Jagasatru dan kawan-kawan menempati atau bermukim di Ciwidey sampai akhir hayatnya. Eyang Jagasatru dimakamkan di Leuweung Cirangganis di samping Situ Patenggang. Namun kami tidak dapat mengambil gambar secara eksklusif karena daerah itu merupakan hutan larangan dan terlalu berbahaya bagi kami karena banyak binatang buas dan tempatnya sangat angker. Eyang Dalem Ranggasadana dimakamkan di Pakemitan Kadu Agung,
Ciwidey Kota. Di samping alun-alun, di belakang Polsek Ciwidey, di bawah pohon loak. Yang anehnya, burung pun tak ada yang berani bersarang di pohon tersebut. Seingat saya, orang-orang di sana pun tak ada yang berani mengusik pohon tersebut, seperti menebang rantingnya, dan sekarang tempatnya pun telah dijadikan benda cagar budaya Kabupaten Bandung. Eyang Camat Natawiguna dimakamkan di Pasir Guna, Ciloa, Desa Panyocokan, Kecamatan Ciwidey. Adapun saudara-saudara yang jaga satru yang datang pada kesempatan yang lain, yaitu satu Eyang Aben Wangsa Dinata. Beliau menyebarkan Islam di Cidaun, Cianjur Selatan sampai akhir hayatnya. Dua Eyang Dipanata menyebarkan Islam di Naringgul, Cianjur Selatan sampai akhir hayatnya. Walaupun mereka sudah berpulang ke rahmatullah, dengan karomah yang mereka miliki, keberadaan mereka masih terasa ada melindungi seluruh warga Ciwidey. Kita pun patut bersyukur mempunyai leluhur ulama besar, dan tak tertutup kemungkinan salah satu di antara kita merupakan keturunan beliau. Terpenting kita harus menjaga dan memelihara tatanan-tatanan sosial yang ada sebagai penerus perjuangannya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, menambah wawasan, dan melestarikan sejarah kota Ciwidey.